Are you ready? Without any further ado, let's get started. And the topic is the expression of congratulations and compliment. The expression of congratulations and compliment. Sebelum kita bahas lebih jauh, terlebih dahulu aku memberikan yang namanya glossaries, kata-kata sukar. Nah, teman-teman silahkan langsung dicatat di bukunya atau di catatan kecilnya, atau di handphonenya boleh diketik juga glossaries ini. Glossaries daftar kata-kata sukar. Nah, bagi kamu yang sudah tahu sebelumnya, ya sudah gampang ya. Tapi bagi teman-teman yang masih pemula, ya ini adalah hal yang baik, kesempatan yang baik untuk mengingatnya. Silahkan boleh nanti dimatikan dulu, dimatikan. Maksudnya di-stopkan nanti videonya ya, biar kita lanjut ke seterusnya. Nah, yang number one is congratulations, selamat. Compliment, pujian. Congratulations and compliment ini adalah yang akan kita bahas. Number three, appreciation, penghargaan. Achievement, pencapaian. Expression, ungkapan. Encouragement, dorongan. Improve, meningkatkan. Performance, pertunjukan. Nah, kata-kata ini nanti akan ada di pembahasan kita. So, hentikan dulu videonya, baru dicatat dulu, dipahami dan diingat, atau dihafal gitu, supaya kita lanjut. Oke, aku rasa sudah dihentikan videonya. Sekarang kita lanjut lagi untuk membahas tentang congratulations. What is congratulations? Sering sekali kita mendengar kata ini. Words expressing praise for an achievement or good wishes on a special occasion. Nah, teman-teman ingin belajar bahasa Inggris, pahami kata-katanya satu persatu dulu. Kita harus punya perbendaharaan kata yang kuat dulu, baru nanti kita bisa gampang untuk mengaplikasikan kosakata itu dan kita bisa berbahasa Inggris dengan baik. Di sini ada kata expressing, ini adalah tadi ungkapan. Kemudian praise, and then achievement. Praise adalah pujian, achievement adalah pencapaian ataupun mungkin sesuatu prestasi yang dibuat oleh seseorang. Nah, jadi congratulations ini adalah kata-kata ungkapan pujian terhadap suatu prestasi atau pencapaian seseorang. Atau bisa juga untuk ya harapan-harapan baik juga pada saat-saat tertentu ya. Bukan selamanya kan seseorang bisa berprestasi atau melakukan yang baik kan. Nah, itulah dia definisi dari congratulations. And why? Kenapa harus mengatakan congratulations? Saying congratulations is one of the best ways to let a person know that we are proud of him or her. Remember, one of the best ways. Salah satu cara terbaik untuk mengetahui, untuk membuat orang itu tahu bahwa kita bangga sama mereka, kita senang terhadap mereka. Sehingga aku yakin dan percaya dengan mengatakan seperti ini, mereka pasti akan merasa dihargai. Oke? Ya. Next, the function of congratulations. Maksudnya, the function of it. Kenapa kita harus bilang congratulations gitu kan? Number one, to develop interaction and communication with others. Langsung diingat ya teman-teman, develop adalah untuk mengembangkan. Masih banyak sih artinya, tapi bisa juga mengembangkan. And then, mengembangkan interaksi dan juga komunikasi terhadap orang lain. Gitu kan, untuk juga ya memperbaiki interaksi dan juga komunikasi juga bisa. Next, to express our happiness or positive feelings about their success and also to maintain good relationship among friends, classmates, fellow workers, and so on gitu. Nah, ini adalah untuk mengungkapkan kebahagiaan kita, kesenangan kita, atau perasaan-perasaan yang positif terhadap kesuksesan seseorang. Dan juga untuk to maintain. Nah, langsung diingat teman-teman, maintain itu bisa juga menjaga atau mempertahankan hubungan yang baik di antara teman-teman, classmate, teman sekelas, dan juga fellow workers, rekan kerja. Oke? Nah, ada tadi di sini kata-kata maintain, fellow workers, langsung dicatat, diingat langsung supaya ke depan lebih paham lagi sih. Karena sekali lagi dengan perbendaharaan kata-kata yang baik pasti teman-teman bisa belajar bahasa Inggris dengan sangat mudah. Number three, to respond someone's achievement or success. Untuk merespon prestasi seseorang ataupun kesuksesan seseorang. Nah, itulah fungsinya sih sebenarnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, aku yakin dan percaya sebenarnya kita udah mengerti. Hanya saja
karena kosakata kita dalam bahasa Inggris itu belum sebanyak bahasa Indonesia, makanya kita mengalami kesulitan. Nah, jadi maafkan aku agak sedikit lebih cepat ya. Yang pasti karena teman-teman udah paham sebenarnya. Cuman hanya mengingatkan ataupun mungkin hanya untuk di bahasa Inggris begini loh, gitu. Di bahasa Indonesia begini, di bahasa Inggris begini, ya sama saja. Nah, oke. Lanjut kita ke some expressions of congratulations. Ini adalah contoh-contoh beberapa ungkapan-ungkapan congratulations. Contoh nih, kalau ada orang sudah mencapai sesuatu, prestasi atau kesuksesan atau hal-hal yang baik, kita bisa bilang, number one is congratulations. Selamat. Number two, I am proud of you. Sorry. I am proud of you. Aku bangga padamu. Well done. Keren, mantap. Pekerjaan yang pas gitu ya. Masih banyak arti well done ya. Next, good job. Mantap. Wow, amazing. Wow, luar biasa. Nah, selain itu, kata-kata ini nih, happy plus blanks. Ini aku buat seperti ini karena kan kalau kita mengucapkan selamat kan sering kali kita mengucapkan misalnya gini, selamat ulang tahun, happy birthday, happy Valentine Day, okay? Happy New Year, happy anniversary, happy holiday. Dan kata-kata ini adalah kata-kata yang paling sering kita ucapkan sebenarnya. Oke, jadi kalau nanti sudah bisalah belajar bahasa Inggris, dicoba-coba ketika ada hari-hari tertentu ya dibilang aja. Kalau misalnya selamat hari ulang tahun, happy birthday, selamat hari kasih sayang, happy Valentine Day, seperti itu. Nah, contoh ini sudah dimengerti ya. Oke, kita lanjut ke some expression of congratulations. Tadi kan yang singkat-singkat tuh, sekarang yang agak panjang. Nah, dalam grammar nih, congratulations biasanya ada kata preposisi on, kata depan on. Nah, ditambah achievement plus achievement. Achievement itu apa yang dicapainya, penghargaan itu. Nah, contohnya, number one, congratulations on, ada kata on-nya kan? Oke, winning the singing contest. Selamat telah memenangkan kontes bernyanyi atau lomba bernyanyi gitu. Number two, congratulations on your achievement. Selamat atas prestasi Anda. Number three, warmest congratulations and best wishes on your achievement. Selamat dan semoga sukses untuk prestasimu. Gitu ya. Next, congratulations on your big success. Selamat atas kesuksesan besar yang kamu buat. Sekali lagi, di sini kita bahas achievement dari tadi kan. Nah, achievement itu banyak artinya teman-teman ya. Bisa prestasi, bisa juga pencapaian. Ya, sejenisnya seperti itulah. Oke. Now, kalau misalnya ada orang mengatakan ke kita gini, congratulations katanya, selamat. Pasti kita balas dong kalau dalam bahasa Indonesia, ya terima kasih banyak ya gitu. Nggak apa-apa kok, biasa aja. Kan gitu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, seperti ini dia. Number one, thank you very much. Terima kasih banyak. Tapi itu udah terlalu biasa. Sekarang kita lanjut ke nomor dua, that's very kind of you. Kamu baik sekali sih, gitu kan. Next, I don't know what to say. Aku nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. How nice of you to say so. Kok baik kali lah kamu mengatakan itu ya. Next, oh not really. Nggak kok. Bisa, nggak apa-apa kok. Bisa gitu kan. Next, oh it's nothing special actually. Nggak apa-apa kok, sebenarnya biasa aja gitu. Oke, jadi kata-kata ini bisalah dipergunakan atau kalimat ini dipergunakan selain dari thank you very much. Bolehlah yang lain. Oke. Nah, mari kita masuk ke contohnya nih. Contoh kalimat ya atau contoh dialog yang biasanya kita baca dan aku yakin kita juga mengerti ini. Ini antara Hars and also Asrin. I heard you have passed your final examination. Is it true? Aku mendengar kamu telah lulus ujian tes finalmu gitu. Benarkah? Yes bro, you have worked hard for that. Congrats bro, kamu telah bekerja keras untuk itu. Selamat bro, itu yang sudah kuwarnai warna kuning ya. Selamat bro gitu. Kan selamat katanya. Maka jawaban si Asrin apa? Thank you very much. Tapi udah terbiasa sih thank you very much. Bisa aja tadi kita pilih yang ini. That's very kind of you bro. Boleh. Atau how nice of you to say so gitu. Jadi kita bisa memilih kata-kata atau kalimat-kalimat ini. Oke, makanya langsung dicatat ya guys, langsung dipahami ya. Oke, saya pikir tentang congratulations, penjelasan tentang congratulations sudah bisa ya teman-teman. Sorry kalau terlalu cepat, tapi aku yakin dan percaya you can do it and you can understand about it. Oke, next let's discuss about
Compliment. Compliment is an expression to appreciate or praise other people. Compliment ini adalah ungkapan untuk memuji seseorang, untuk menghargai seseorang. Itu sebenarnya. Makanya arti compliment di awal tadi ku buat, ingat aja, compliment itu adalah pujian. Nah, itu aja dulu diingat secara simpelnya gitu. Jadi supaya lebih gampang dimengerti. Nah, compliment is useful to give encouragement so that people will keep on doing their best and even improve their performance. Nah, kenapa sih harus memuji orang lain? Gitu kan? Ya, kalau aku dipuji, aku merasa aku senang, satu gitu kan. Dan kemudian juga aku akan merasa supaya lebih semangat tetap menjaga kerja keras atau tetap mempertahankan posisinya gitu. Dan itulah fungsi dari compliment ini, useful. Teman-teman mohon dipahami juga useful. Useful adalah bisa juga berguna atau berfungsi atau digunakan gitu. Itu bisa artinya ya. Nah, untuk memberikan dorongan, tadi kita sudah ada di awal di glossary tadi yang sudah di slide pertama ya, atau slide kedua. Encouragement itu dorongan supaya orang lain tetap menjaga yang terbaik dari mereka, bahkan bisa meningkatkan penampilan mereka menjadi lebih baik. Terkadang pujian itu kan kita tidak hanya diberikan kepada orang yang sukses kan sebenarnya. Bahkan terkadang sama orang yang gagal pun bisa kita berikan pujian sebenarnya kepada mereka dalam hal yang positif untuk meningkatkan semangat mereka. Jadi bukan hanya sama-sama orang yang bagus sebenarnya ya. Dan kita semua udah pada tahu itu. Nah, kita akan bahas 3 nih penggunaan compliment. Supaya lebih gampang ku bagi dalam bentuk 3. Yang pertama adalah compliment for appearance. Tadi appearance itu adalah apa ya? Penampakannya, look-nya gimana gitu loh. Nah, compliment for performance ini adalah pujian untuk penampilan atau pertunjukan seseorang. Next, compliment for achievements ini adalah pujian untuk orang-orang yang mencapai kesuksesan atau prestasi. Welcome to number 1, compliment for appearance. Dan ini adalah expressions, beberapa contoh expressions dari compliment for appearance dari look seseorang. Number 1, I really like your hair. Aku suka rambutmu. Berarti penampakannya kan. Next, that's a lovely dress. Itu adalah baju atau gaun yang sangat indah. Number 3, it looks good on you. Itu terlihat baik dan sangat pantas atau sangat cocok untukmu. Next, you look handsome with that new haircut. Kamu sangat ganteng dengan potongan rambut barumu, dengan pangkasan barumu gitu. Dan last, wow, you have such beautiful eyes. Kamu mempunyai mata yang indah. Nah, ini adalah contoh beberapa ungkapan untuk menyatakan pujian terhadap seseorang berdasarkan dari look-nya gitu. Jadi sebenarnya pujian ini ya supaya kita juga jangan terlalu nge-body shaming seseorang. Do you know body shaming? Nah, jangan sampai melakukan hal-hal bodoh lah, body shaming terutama di sosial media. Oke? Bahkan di dunia nyata pun jangan. Kalaupun misalnya dia gendut, gemuk misalnya, nggak usah dibilang-bilang. Atau ada sesuatu hal yang negatif, nggak usah dibilang-bilang lah untuk itu. Oke? Next, compliment for performance. Ini ungkapannya, contohnya nih ya. Number 1, I think you are very great. Aku pikir kamu luar biasa gitu. Number 2, that was a nice performance. Itulah penampilan yang sangat keren gitu. You are doing great. Kamu melakukan yang luar biasa. You did great. Kamu juga melakukan hal yang luar biasa. It's very interesting. Itu sangat menarik, sangat menyenangkan. Nah, itu adalah contoh compliment for performance. Number 3, compliment for achievements. Ini adalah kalau misalnya tentang prestasi, congratulations misalnya. Great job, you are clever, you did very well, how cool you are, how impressive you are. Aku yakin teman-teman udah biasa mendengar ini ya, jadi tidak harus kuterjemahkan, kecuali mungkin impressive ya. Impressive bisa dibilang mengesankan ya kan. Kamu salah bisa juga ya mengesankan. How impressive you are, kamu sangat berkesan sekali, kamu sangat ya bisa juga luar biasa gitu. Jadi satu kata bahasa Inggris itu banyak artinya ya. Jadi bukan hanya secara literal, tapi banyak artinya sebenarnya, tergantung kalimatnya ya teman-teman. Oke. Respon. Nah, sama saja kalau di congratulations tadi,
kan ada responnya juga tuh. Nah, begitu juga dengan di compliment, ada juga responnya. Sama aja sebenarnya sih, nggak terlalu beda, ya nggak? Nah, number 1, thank you very much. Number 2, really, thanks. 3, thanks for your compliment. 4, thank you for saying so. Next, I'm glad you like it. Next, thank you for your appreciation. Nah, jadi sama aja, nggak terlalu berbeda sih. Cuman kalau, kan biasanya jawaban kita kalau dipuji orang yang kita bilang, oke, thanks, thank you, kan gitu. Nah, kalau sekarang kita ubah aja, jangan cuma thank you very much, bisa aja misalnya, thanks for your compliment, atau thank you for saying so, atau I'm glad you like it, atau thank you for your appreciation. Nah, bagi yang belum mengerti, thanks for your compliment berarti terima kasih atas pujianmu. Thank you for saying so artinya terima kasih sudah mengatakan demikian. I'm glad you like it, aku senang kamu menyukainya. And the last, thank you for your appreciation, terima kasih atas penghargaan ataupun apresiasimu. Itu dia. Oke, jadi tadi sudah ada ungkapannya. Ketika orang mengatakan ungkapan-ungkapan tersebut, bisa kita respon dengan baik. Contohnya, di example dalam bentuk dialog. Yonrah and Burns. Yonrah, I really love your glasses. Where did you buy that anyway? Nah, katanya gini, aku suka kacamatamu, katanya. Nah, ini sudah pujian kan? Dia memuji kan, aku suka banget nih sama kacamatamu, kan katanya. Jadi dibilang, di mana sih kamu membelinya? Burns jawabnya gini, responnya gini, really? Thanks, benarkah? Terima kasih. Nah, itu responnya gitu. Jadi sudah kuubah sih warnanya di sini. Di sini juga sudah berubah warnanya. Itu adalah ungkapannya. Yang ini ungkapannya tadi. Kemudian this is the response. I bought it in Pajak Melati Medan. Dibeli katanya di Pajak Melati. Okay, I think I will go there to buy the same glasses. Aku akan pergi deh ke sana membeli kacamata yang sama gitu. Padahal kita nggak tahu minnya sama atau enggak ya kan. Next, please be fast. The stock is very limited. Ayo cepatlah, stoknya soalnya sangat terbatas gitu. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang congratulations and compliment. Sengaja memang teman-teman mungkin aku agak kecepatan ya. Tapi aku yakin dan percaya sebenarnya karena sangat gampang materinya. Cuman karena di bahasa Indonesia kan kita sudah terbiasa dalam mengungkapkan selamat, dalam memuji orang gitu. Nah, hanya saja nge-switch ke bahasa Inggris ini yang agak sedikit mungkin kita kebingungan gitu kan. Nah, jadi solusi yang akan aku berikan sebenarnya adalah perbanyak kosakata. Itu dulu yang pertama. Kalau sudah banyak kosakata kita, maka nanti kita akan lebih gampang untuk mengungkapkan misalnya yang dari bahasa Indonesia kita switch ke bahasa Inggris itu sudah sangat gampang. Maksudnya dialihkan ke bahasa Inggris itu sudah sangat gampang sebenarnya. Jadi tidak terlalu harus memikirkan grammar ya. Karena kan kalau biasanya kata-kata ungkapan congratulations dan compliment itu kan diucapkan secara langsung kan. Jadi sebenarnya kalau ingin berbicara diungkapkan secara langsung lebih baik tidak terlalu memikirkan grammar dulu. Karena untuk kita yang baru-baru belajar ya grammar will be number kesekian lah gitu. Yang penting kosakatamu bagus, banyak, pronunciation-mu juga jelas. Nah, orang lain akan mengerti dan juga mereka akan bisa memahami kita dan bisa merespon kita. That's it. So, I think it's enough. I'm very so sorry jika ada kata-kata yang salah tadi yang kurang tepat dan juga kalau penjelasannya kurang tepat. Nah, pertanyaan nih, coba berikan contoh satu kalimat tentang congratulations dan juga satu contoh compliment di kolom komentar di bawah. Ya, apakah teman-teman bisa mengucapkan congratulations satu kalimat dan juga compliment satu kalimat? Bisa, kalau bisa silahkan dibuat di kolom komentar. Nanti nanti akan aku komen balik deh. Dan jika ada pertanyaan dan jika ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jika ada hal-hal yang ingin dikoreksi dari apa yang aku jelaskan, silahkan juga di kolom komentar. Thank you so much and see you guys in the next video.